Belajar apa tadi? Penyajian data. Habis ya? Ada yang membawa video lagi nggak?
grafik itu bentuknya gambar, ada grafik yang bentuknya kayak gitu. Ya kayak gini, biasanya grafiknya ada kayak gini kan. Ini 50%, ini 25%. Sorry, maksudnya ada yang 10%, ini ada yang 15%. Ini biasanya disebutnya apa ini? Tahu nggak? Diagram bulat boleh, diagram kan boleh. Kalau irisan kan kayak gini. Ya, kalau ini namanya diagram pen. Terus ada juga grafik yang bentuknya kayak gini. Diagram ini kayak apa? Nih, kita bikin dari tabel yang tadi jadi diagram ya. Kita coba. Berat badannya ada berapa aja tadi? 29. Ada 29. Kemudian ada 30. Kemudian ada 31. 21. Oh di sini. 29, 30, 31. Ini contohnya ya. Kemudian jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Kalau yang 29 kg ada berapa orang? 1. Berarti bukan ini. Kalau yang 30 kg ada? Ada 3. Berarti di sini sampai di ketiga 3. Kalau 31 kg ada berapa orang? 2. Ada 2. Berarti garisnya di angka 2. Kalau kayak gini bisa bacanya nggak? Bisa. Yang beratnya 29 kg ada berapa orang? 1. Yang beratnya 30 kg ada? 3. Kalau yang 31 kg ada? 2. Ini namanya diagram apa lagi? Batang. Ini namanya diagram batang. Nah, diagram-diagram itu termasuk jenis-jenis dari grafik. Karena bentuknya adalah gambar. Sebenarnya tujuan grafik dan tujuan yang ini tabel itu mirip. Kalau misalnya harus di semuanya disebutkan dalam bentuk data narasi teks seperti yang awal itu kan terlalu banyak, maka bisa disebutkan dalam bentuk yang seperti ini. Dapat dipahami apa? Dapat. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup? Oke. Karena sudah cukup, Ibu mau memberikan tugas untuk anak-anak semua. Tugas untuk anak-anak semua. Samela dan Eka coba split. Satu kali aja. Nah, siapa menang? Kita Samela. Samela mau pilih teman kelompoknya 2. Silakan. 2. Iya, terserah Samela. Kan Samela di mana? Silakan 2. Berarti kelompok 1 Samela, Raihana, Regina, kelompok 2 Eka dan Sasongsa. Nah, contohnya karena waktunya udah mepet, udah sore ya Kak. Ibu mau minta tolong untuk tugas kelompoknya. Nih, tugas kelompoknya apa? Bisa dibaca Eka. Carilah sebuah laporan yang mengandung data. Sebutkanlah bentuk penyajian data di dalam laporan tersebut. Berikan pendapatmu tentang data yang disajikan. Apakah data tersebut sangat efektif serta mendukung ide pokok di dalam bacaan? Bisa dipahami bintang yang ada di tugas ini? Bisa. Jadi disuruh mencari laporan, kemudian bentuk penyajian datanya seperti apa? Apakah data yang disajikan tersebut dapat mendukung ide pokok yang dijelaskan di dalam teks tersebut? Paham? Dari sepertinya udah paham semua ya. Ada yang udah nggak ada yang ditanyakan kan? Ada Ibu. Tadi kita belajar mengenai penyajian data. Ada 3 jenis penyajian data: teks, kemudian tabel dan grafik. Oke, baik. Sepertinya kita cukupkan aja karena udah sore. Bentar lagi kita mau pulang ya. Ibu mau minta tolong tadi yang bukan ini siapa? Reina ya? Sekarang Ibu mau minta tolong Regina untuk pimpin doa. Untuk proses pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa.
Saya Samila Nur Rahma selaku observasi lisan dari calon guru Siti Nur Aziza. Di sini saya akan memberikan observasi lisan mengenai mengajar kelompok kecil dan juga individual dari saudara Siti Nur Aziza. Yang pertama yaitu tanda keterampilan berkomunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh Siti Nur Aziza, yaitu menunjukkan kehangatan, kemudian kepekaan, mendengarkan dan juga merespon siswa. Kemudian Siti Nur Aziza juga membangun hubungan yang baik serta mendukung ataupun membantu serta mengerti perasaan dari siswanya. Kemudian saudara Siti Nur Aziza juga melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menetapkan tujuan, kemudian merencanakan kegiatan terlebih dahulu, memberikan nasihat kepada siswa dan juga membantu dalam menilai siswa. Kemudian saudara Siti Nur Aziza juga memberikan kegiatan atau tugas yang diberikan kepada setiap orang. Kemudian menyediakan alat dan juga Siti Nur Aziza membantu siswa dalam melakukan pekerjaan yang telah diberikan. Kemudian Siti Nur Aziza juga menggunakan pendekatan yang sangat menyenangkan kepada siswanya. Kemudian Siti Nur Aziza juga memberikan tantangan siswa untuk selalu berpikir kritis di dalam pembelajaran. Kemudian Siti Nur Aziza mendorong siswa agar lebih sering menyuarakan pendapatnya. Kemudian Siti Nur Aziza mendorong siswanya untuk selalu menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.